Halo, selamat pagi adik-adikku semua. Ya, hari ini aku mau menjelaskan if ya, logika if, tetapi ada stratanya ya, strata untuk penilaian ya, Dek. Nah, di sana nanti ada kalimat soal antara ini loh, Dek, yang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung. Nah, ini saya akan coba jelaskan dengan cara berbeda ya, yang lebih sederhana, supaya nanti adik-adik semua dapat memahami dengan mudah ya. Nah, ini misalnya ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga skor, dan kolom nilai ya. Nah, ada satu orang ya, yang nomor 1 itu namanya Mona ya, skor 81, lalu nilainya gimana? Ya. Nah, ini kebetulan cuma satu aja, kita pakai contoh untuk satu orang dulu ya. Nanti angka-angka di skor ini bisa kita rubah. Nah, mengapa cuma satu? Nah, kita akan memastikan satu rumus supaya benar dulu ya. Rumusnya nanti ada di D2 ini ya. Dan nanti angka-angka di C2 ini kita akan ganti-ganti aja ya. Nah, kebetulan ini kita pakai cuma satu. Nanti kalau di rumus di D2 ini udah benar, baru kita copy ke bawah untuk misalnya untuk 1000 orang, nah gitu otomatis kita bisa lebih nyantai karena rumus sudah benar ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat jika di sini ada jika ya. Yang pertama kali jika ya. Oleh karena itu kita tekan sama dengan if ya. If kemudian kurung buka, skor lebih besar dari 80 ya. Skor ini di sini angkanya ya. Untuk Mona kan di sini ya, di C2 ya. Kemudian lebih besar dari 80 ya. Maka nilai A. Nah, kita lihat separatornya ini pakai koma atau titik koma. Ini bisa tampak di sini, Dek. Ya. Nah, di sini. Kebetulan di komputer saya di layar kelihatan ini pakai koma, separator atau pemisahnya ya. Nah, mungkin di komputer lain bisa titik koma, tapi nanti bisa dilihat ya. Ini pemisahnya adalah koma ya. Nah, itu ya, Dek. Nah, ini maka pemisahnya koma. Nah, maka ditulis apa, Dek? A ya. Oke, jangan lupa A itu kan huruf ya. Jadi harus pakai tanda petik ya, tanda petik pembuka maupun tanda petik penutup ya. Kalau angka tidak perlu tanda petik ya, contohnya di sini adalah lebih besar dari 80, 80 kan tidak perlu pakai tanda petik ya. Nah, baris pertama atau yang nomor 1 sudah selesai ya. Maka kita masuk ke baris kedua, jika lagi. Nah, jika ya. Nah, jangan lupa kita koma ya. If lagi, kan jika kan sama dengan if ya. Tetapi perbedaannya karena if-nya ada di tengah, maka tidak perlu pakai tanda sama dengan ya. If lagi ya. If kurung buka. Yang dipakai skor yang mana? Skor yang di sini ya. Aduh, sorry, saya ulangi ya, Dek. Nah, ini ya. If ini kurung buka ya. Nah, if mana? Yang ini ya. Lebih besar dari. Nah ini kan antara, Dek. antara 60 sampai 80 maka nilai B. Nah, untuk antara gimana? Oh, jangan khawatir, Dek. Jangan dilihat antaranya, tetapi lihat aja. Ini ya, angka 80 sudah dipakai. Ini sudah dipakai ya. Nah, dipakai di sini. Jadi 80 sudah dipakai. Yang angka yang belum dipakai yang mana? Nah, yang belum dipakai adalah 60 ini ya. Ya, jadi di sini C2 lebih besar dari 60. Maka ketiklah isilah ya huruf B. Ingat, B itu kan huruf ya. Jadi harus diapit tanda kutip ya. Oke. Nah, yang baris kedua sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke baris ketiga, jika lagi. Nah, jangan lupa kalau ada jika lagi, baris ketiga ya, itu separator dulu ya. If lagi. If apa, Dek?
if skor ya, skor kan di sini di C2 ya. Lebih besar dari berapa? Ya, ketiga ini kan antara juga. Nah, antara ya nggak apa-apa, kita cek angka 80 udah dipakai, angka 60 sudah dipakai ya. Ini udah dipakai, berarti yang belum adalah angka 40 ya, lebih besar dari 40. Maka tulislah apa nilainya? C ya. Jangan lupa tanda kutip ya. Kemudian baris keempat, jika lagi ya sudah ada separator, sudah saya ketik tuh ya. Nah, tinggal ketik if kurung buka ya. Yang dipakai mana? Nah, ini lagi C2 ya. Lebih besar dari, nah ini baris keempat ya, antara 20 sampai 40. Kita cek 80 sudah dipakai, 80 sudah dipakai, 60 sudah dipakai, 40 sudah dipakai. Nah, kita cek 40 sudah dipakai belum? Nah, sudah dipakai. Berarti yang belum adalah angka 20. Tinggal kita ketik di sini lebih besar dari 20 ya, koma lagi, tanda kutip. Nilainya apa, Dik? Nah, nilainya adalah D. Maka di sini ketik D ya. Oke, ya. Oke, baris keempat sudah selesai. Nah, jika nilai di bawah itu maka nilai E. Nah, Anda boleh tulis if ya, C2 lebih kecil dari 20 maka E boleh. Tetapi kalau saya supaya menghemat, itu kan yang terakhir ini sama dengan else ya, else. Ya, selain itu bisa diganti dengan selain itu maka nilai E ya, maka else saja supaya praktis ya. Nah, ini langsung koma, tanda kutip E ya, tanda kutip lagi, lalu tinggal tanda kurung ya, sudah selesai semua. Nah, tanda kurungnya ada berapa? Ada 1. Oh jangan, itu salah ya. Nah, kita hitung if-nya aja. If-nya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 ya. Nah, if diikuti kurung buka ya, ada 4 berarti. Berarti kurung tutupnya jumlahnya adalah 4 juga ya, supaya sesuai ya. Kurungnya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Habis itu kita enter, coba. Yes ya, oke. Kita coba ya. Skor 81 ya, memenuhi syarat ya. Ini kalau di atas 80 kan A. Kalau 81 A jelas ya. Kalau 90 ya jelas A karena dia lebih besar dari 80. Ya, contoh ini 90, dia A juga. Nah, sekarang kita coba nih. Antara 60 sampai 80 maka B ya. Kita coba tengah-tengah antara 60 80. Kita cek 70. Nah, maka B ya. Ya, oke. Ya, terus kita uji untuk yang ketiga ya. Antara 40 sampai 60. Kita ambil tengahnya ya. Misalnya nilainya di skor ini 50 ya. Ya, maka harusnya keluar C. Kita enter aja. Nah, oh yes, betul keluar C ya. Nah, sekarang nomor 4 kita pergunakan untuk menguji rumus ini. Antara 20 sampai 40 ya. Nah, kita masukkan tengahnya aja 30 ya. Maka nilai di sini di kolom nilai pasti akan keluar D. Yes, betul keluar D. Nah, kemudian yang terakhir ini jika nilai di bawah itu maka nilai E ya. Atau kita juga katakan selain itu nilai E gitu ya, sesuai dengan rumus tadi. Misalnya di bawah 20 berapa? 15 ya, Dek. Kita ketik aja 15. Sip. Betul, berarti udah betul ya. Rumus if dengan strata sudah betul. Strata itu maksudnya bertingkat gitu ya. Ya, oke. Nah, adik-adik semua, penjelasan sudah selesai. Semoga jelas ya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di mata pelajaran ATID, Aplikasi Informasi Teknologi Digital. Selamat siang, bye.